Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan hari ini ya. Nah teman-teman, kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang kontrol kualitas bahan baku dan produk obat herbal. Nah teman-teman perlu tahu ya, kenapa kita harus mempelajari topik ini. Karena suatu sediaan herbal itu pasti untuk mendapatkan mutu yang bagus ya, kualitas yang bagus, perlu setiap tahapannya itu kita kontrol ya. Jadi tahapan apa saja dan kontrol apa saja yang akan kita lakukan itu nanti akan kita bahas di perkuliahan hari ini. Oke, jadi untuk obat herbal ya, namanya obat herbal berarti dia berasal dari alam ya teman-teman. Ada yang dari tanaman, dari hewan, dan juga dari mineral. Nah untuk obat herbal sendiri ya, itu ada yang dia itu single, ada yang multiple ya. Jadi dia ada yang sudah dalam sediaan obat herbal tersebut dia masih multiple compound, dalam artian dia masih kompleks senyawanya. Ada yang dia sudah single, dalam artian dia sudah senyawa aktif begitu. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, suatu produk herbal yang dia berasal dari bahan baku kunyit ya, tahu kunyit ya. Kunyit itu kan dia mengandung senyawa kurkumin ya, mengandung senyawa kurkumin. Nah jika produk herbal itu hanya ada satu senyawa saja, misalkan ekstrak kurkumin begitu ya, berarti dia sudah single compound begitu. Tapi jika dalam suatu sediaan herbal itu dia tertuliskan bahwa itu adalah ekstrak dari kunyit ya, ekstrak dari kunyit, berarti dalam sediaan tersebut itu masih mengandung beberapa senyawa begitu. Jadi senyawanya masih kompleks dan dia ada interaksi yang menguntungkan di situ ya. Dan ada juga yang suatu sediaan dia sudah dalam keadaan terisolasi begitu, dalam artian cuman ada satu senyawa saja. Nah itu teman-teman perlu tahu ya. Nah untuk perkembangan obat tradisional saat ini ya, jadi untuk teknologi produksinya ya, tumbuhnya industri dengan produksi cara modern ya, itu sudah ada tiga tipe ya, tiga tipe logo obat tradisional yang sudah beredar di pasaran begitu. Itu ada jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Nah teman-teman, saya pengen mengulas refresh kembali begitu ingatan teman-teman. Bisa dituliskan di kolom komentar ya, akan ada nilai tambahan buat teman-teman. Jamu itu logo seperti apa sih? Masih ingat tidak? Bisa dideskripsikan ya, logo jamu, kemudian logo obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu seperti apa, dan tuliskan satu saja contohnya ya. Jadi saya pengen tahu apakah teman-teman masih terbolak-balik begitu ya antara jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah jawaban saya tunggu sekarang ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Otomatis dengan penjawab tercepat dia nilainya juga berbeda dengan teman-teman yang dia hanya melihat jawaban temannya kemudian dia mengetik begitu. Nah silakan teman-teman cepat-cepatan, silakan tulis di kolom komentar apa sih beda dari jamu, OHT, fitofarmaka. Nah itu ya. Sambil menunggu saya lanjutkan ya. Nah untuk obat tradisional ini ya, penggunaannya ini dari senyawa ya, dari senyawa-senyawa aktif dari suatu herbal yang pengobatannya ini oleh masyarakat ini konsepnya disejajarkan dengan obat modern ya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian perubahan konsep ya, yaitu pembuktian keamanan dan khasiat secara empirik ini bertahap berkembang menjadi pembuktian secara ilmiah. Jadi sudah banyak dikembangkan obat-obat herbal yang berasal dari herbal yang dia disejajarkan dengan obat modern. Contohnya apa teman-teman? Misalkan obat kanker ya, obat kanker teman-teman pernah mendengar vincristine, vinblastin ya.
itu kan obat-obat kanker yang dia single compound ya, jadi dia hanya ada sudah satu senyawa aktif dari tanaman apa? Ada yang tahu? Dari tanaman tapak dara ya. Tapak dara dia diambil senyawanya, diekstraksi, diisolasi, dan didapatkan senyawa aktifnya yaitu vincristin dan vinblastin. Dia itu adalah obat herbal ya, yang disejajarkan dengan obat modern yang digunakan untuk pengobatan kanker ya. Jadi kalau kita gunakan dari alam, biasanya ini mempunyai efek samping yang lebih rendah dibandingkan obat-obat secara konvensional seperti itu. Nah ini ya teman-teman, antara jamu, OHT, fitofarmaka ya. Jamu ya ini secara empirik aman begitu ya, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiat ini dibuktikan secara empirik dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian kalau OHT ya ini juga aman. Kemudian klaim khasiat ini dibuktikan secara praklinis ya. Beda dengan jamu tadi. Kalau jamu tadi dibuktikan secara empirik, kalau OHT dibuktikan secara praklinis, jadi dia sudah skala lab begitu. Kemudian telah dilakukan standarisasi bahan baku untuk digunakan menjadi produk jadi dan memenuhi persyaratan mutu. Selanjutnya untuk fitofarmaka ya, fitofarmaka ini juga aman, sudah sesuai persyaratan. Klaim khasiat ini dibuktikan berdasarkan uji klinis ya teman-teman. Uji klinis berarti dia sudah diujikan ke manusia ya. Jadi udah uji praklinis melalui hewan uji dan juga uji klinisnya. Kemudian telah dilakukan standarisasi bahan baku dan juga sudah memenuhi persyaratan mutu begitu. Nah teman-teman tadi sudah menyebutkan ya contoh-contoh dari jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jadi saya kasih satu contoh ya. Kalau jamu itu bukan jamu gendong begitu, bukan ya. Jadi teman-teman kalau jamu mindsetnya terus menuliskan jamu pegelinu, jamu beras kencur, nah itu kurang tepat begitu. Jamu di sini dalam artian suatu produk yang sudah beredar di pasaran, tapi dia sudah ada logonya, sudah terstandarisasi begitu, sudah memenuhi persyaratan mutu, dia ada logo jamu begitu ya. Contohnya apa teman-teman, ada yang tahu ya? Logo jamu banyak ya, misalkan ada apa, ada yang tahu? Ya jadi contohnya kayak ada jamu yang logo jamu apa teman-teman? Ada antangin ya, antangin, kemudian batukin ya. Nah itu contoh dari sediaan yang ada logo jamunya begitu. Kemudian kalau OHT ya, obat herbal terstandar. Jadi bukan saya mau mempromosikan tolak angin atau antangin begitu, enggak ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau antangin itu masih jamu ya teman-teman. Kalau tolak angin dia sudah OHT ya. Mungkin nanti bisa teman-teman cek ketika beli tolak angin dan antangin, itu kan kemasannya hampir mirip ya, tapi logonya beda ya. Logonya kalau antangin itu masih jamu, kalau tolak angin itu sudah OHT. OHT yang lain apa teman-teman, ada yang tahu? Ada Kiranti ya. Nah kemudian untuk fitofarmaka, nah fitofarmaka ini kalau di Indonesia masih sedikit ya, hanya ada beberapa saja ya. Contohnya ada Stimuno ya, Stimuno, Tensigard, itu adalah contoh dari fitofarmaka. Nah ya dari jamu, OHT, dan fitofarmaka ini ya, berdasarkan bahan baku teman-teman ya, bahan baku ini untuk jamu ya, bahan bakunya ini berupa Simplicia ya. Simplicia ini bisa
sediaan kering ya, Simplicia sediaan kering, dan kemanjurannya ini didukung oleh bukti empiris penggunaan pada manusia dan keamanannya didukung oleh bukti ilmiah. Sedangkan untuk OHT sendiri bahan bakunya ini biasanya sudah berupa ekstrak ya. Ekstrak itu apa teman-teman? Masih ingat ya, ekstrak itu adalah senyawa atau zat aktif yang sudah diambil menggunakan cairan penyari ya. Sudah dalam bentuk ekstrak, jadi hanya senyawanya saja. Diharapkan zat-zat pengotornya itu tidak ikut terambil begitu. Kemudian ini juga didukung bukti kemanjuran dan keamanan secara praklinis. Berarti sudah melalui hewan uji begitu. Kalau fitofarmaka bahan bakunya ini sudah ekstrak yang standar dan didukung bukti kemanjuran dan keamanannya secara klinis begitu. Selanjutnya adalah kontrol kualitasnya ya. Jadi suatu Simplicia ya bahan baku itu juga harus memenuhi persyaratan mutu. Nah, syarat mutunya kita ambil dari mana ya? Biasanya kita menggunakan literatur baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Contohnya apa? Contohnya ada MMI ya, Materia Medica Indonesia, kemudian Farmakope Indonesia, ada Farmakope Herbal begitu. Nah, QC ya, quality control ya, yang akan mengecek itu pertama kali pada saat bahan Simplicia diterima. Jadi dari awal bahan diterima itu kita sudah harus melakukan screening apakah betul Simplicia tersebut yang akan kita gunakan untuk pembuatan sediaan tersebut begitu. Kemudian tersedia contoh Simplicia baku ya sebagai pembandingnya. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan mutu secara fisik yang tepat ya. Apakah dia kurang kering atau kandungan airnya masih tinggi, kemudian apakah ada serangganya ya, jamur, apakah terjadi perubahan warna atau bau ya. Kemudian melakukan pemeriksaan lengkap meliputi organoleptik ya, meliputi warna, bau, rasa, kemudian mikroskopik ya, dilihat makroskopik dilihat secara bentuk dan ciri-ciri Simplicia tersebut. Mikroskopiknya ya kita cek berdasarkan fragmen-fragmen yang ada di dalam serbuknya ya, kita cek menggunakan mikroskopik ya. Selanjutnya secara kimia kita cek senyawa aktifnya. Secara biologi apakah kita lihat ada cemaran, kemudian angka mikrobanya seperti itu. Kemudian penentuan mutu jamu atau obat tradisional ya, berdasarkan komposisinya apakah sesuai dengan literaturnya begitu. Kemudian bahan bakunya sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran. Kemudian apakah ada tidaknya BKO ya, bahan kimia obat. Kemudian stabilitas fisika kimia dan juga adanya cemaran bahan asing ya. Ini harus negatif atau ada sedikit sesuai dengan batas ambang, batas minimalnya begitu. Kemudian pemeriksaan fisika ya meliputi kelarutan, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, kemudian kadar air. Nah ini biasanya jarang dilakukan ya, sehingga tidak dapat mengidentifikasi Simplicianya. Kemudian pengaruh bahan baku terhadap kualitas ekstrak ya. Jadi bahan baku itu ada parameternya ya. Jadi beberapa parameter ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari ekstrak tersebut. Adanya varietas, kemudian lingkungan biotik, abiotik, pemanenan, pasca panen, kontaminasi dan juga pemalsuan. Nah, ini semua nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya begitu. Jadi di awal harus kita kontrol dulu bahan bakunya. Nah, ini adalah contoh dari pengaruh pemilihan varietas terhadap kualitas ekstrak ya. Ini contoh dari tanaman jaringau ya. Tanaman jaringau dia mempunyai beta asaron yang bersifat karsinogenik. Ya, jadi beta asaron ini berkolerasi positif dengan tingkat ploidi atau jumlah kromosom dalam inti sel. Ya, jadi pada jaringau yang diploid
ini biasanya dia beta asaronnya tidak ada begitu. Tapi yang ketika dia dibuat istilahnya mutasi genetik ya, mutasi genetiknya yang triploid dan tetraploid, dia ini mempunyai beta asaron yang mulai tinggi begitu ya. Triploidnya itu 9-13%, tetraploidnya itu 70%. Jadi varietas ini sangat mempengaruhi hasil ya, mempengaruhi hasil. Kemudian kebenaran bahan baku. Nah, sekilas kalau kita lihat dari gambar, ini kan hampir mirip ya teman-teman. Hampir mirip. Ini adalah ada Cantella asiatica ya, pegagan, dan juga Hydrocodil verticillata ya. Nah, ini hampir mirip secara sekilas, tapi ternyata dia beda tanaman. Untuk itu perlu kita cek kebenarannya begitu. Bisa melalui senyawa aktif yang kita cek secara KLT bisa ya, dan kita menggunakan marker itu adalah baku pembanding senyawanya. Misalkan dalam Cantella asiatica ini ada triterpen asiaticosid ya, sama maddecasscosid ya. Nah, nanti kita cek. Ini juga sama ya, sekilas ini hampir mirip ya. Pimpinella pruacen ya, sama artemisia. Nah, ada yang tahu teman-teman, ini apa sih, tanaman apa sih ini? Pimpinella pruacen itu adalah apa? Ada yang tahu? Ya, bisa ya menuliskan di kolom komentar, ada nilai lah buat kalian ya. Jadi ini sangat disukai oleh kaum bapak-bapak ya, kaum bapak-bapak ya. Jadi ini adalah tanaman purwoceng ya teman-teman ya. Purwoceng itu biasanya digunakan dalam dunia kesehatan ini sebagai obat kuat ya. Nah, marker yang digunakan yaitu stigmasterol ya teman-teman, stigmasterol. Kemudian juga ada kesamaan nama daerah ya. Kesamaan nama daerah ini nanti juga harus kita kontrol apakah benar sesuai dengan yang kita mau gunakan begitu. Contohnya ini ada sarang semut ya, sarang semut. Kemudian pengaruh lingkungan biotik dan abiotik terhadap kualitas. Lingkungan biotik ya meliputi mikroba endofit ya, pada cendana, minyak gandapura, kemudian ada alelopati dan juga simbiosis. Kemudian kalau lingkungan abiotiknya ya, ini berdasarkan ketinggian tempat tumbuh, paparan sinar matahari, dan juga polusi. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya, kalau nanti teman-teman mau skripsi, mau ambil tugas akhir ya, misalkan kita gunakan dari bahan alam. Misalkan teman ambil tanaman tanaman pegagan lah ya, misalkan pegagan yang diambil di daerah Tawangmangu dengan pegagan yang diambil di daerah dataran rendah misalkan Solo begitu ya. Nah, itu pasti nanti hasil akhirnya juga beda ya, karena ketinggian tempat tumbuh itu akan mempengaruhi senyawa aktif yang ada di dalam tanaman tersebut begitu ya. Jadi nanti pasti rendemen hasil dari ekstraknya itu pasti nanti akan berbeda. Kemudian pengaruh pemanenan dan pasca panen ya terhadap kualitas ekstrak. Nah, untuk pemanenan sendiri ya, jadi cara panennya pun kalau suatu industri obat herbal itu pasti nanti dia akan menyampaikan ke petani begitu. Harus dikontrol dulu dari cara panennya, itu pun juga akan awasi begitu. Jadi bagian tumbuhan, saat dan waktu panen, dan cara panen, nah itu nanti akan sangat beda hasilnya. Misalkan gini, kita kasih contoh adalah cengkeh ya. Cengkeh, tahu ya teman-teman, cengkeh, bunga cengkeh yang akan kita manfaatkan kan bunganya ya. Bunga cengkeh mengandung apa teman-teman? Mengandung minyak atsiri ya, minyak atsiri eugenol ya, dominannya eugenol, atau nanti akan diperoleh minyak cengkeh, biasanya seperti itu ya. Nah,
Menurut teman-teman ya, bisa cepet-cepetan tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, bunga cengkeh itu paling tinggi kadar minyaknya, minyak atsirinya itu waktu panennya ketika bunganya masih kuncup atau sudah mekar. Yuk silahkan tulis. Ketika bunganya masih kuncup atau sudah mekar. Ya, sudah ya. Jadi sangat beda sekali ya. Bunga mekar itu belum tentu bahwa dia sudah matang dan tinggi akan senyawa ya. Jadi ada beberapa tanaman yang dia itu malah dipanennya ketika bunganya masih kuncup ya. Contohnya ya cengkeh ini, dia dipanen itu harus tepat, harus ketika bunganya sudah tua, hampir mekar, tapi belum mekar, masih kuncup ya. Kalau sudah mekar itu pasti nanti akan turun kualitasnya. Senyawa aktifnya akan berbeda dengan bunga masih kuncup, karena kalau sudah mekar dia akan lebih mengoptimalkan bunganya begitu, bukan senyawanya. Makanya para petani akan diminta untuk pemanenan itu ketika bunganya masih kuncup ya, itu saat dan waktu panen. Kemudian bagian tumbuhan, nah itu tadi ya, bagian tumbuhan harus tahu mana-mana yang harus dipanen, apakah bunganya, apakah daunnya, seperti itu. Beda halnya dengan mawar ya. Bunga mawar ya pasti kita panennya ketika bunga tersebut sudah mekar, karena dia akan maksimal ya. Tapi kalau masih kuncup, dia malah minyaknya itu lebih sedikit begitu. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya begitu. Nah, setelah pasca panen itu pun juga harus harus diawasi juga begitu. Pasca panen ini kita harus awasi dari sortasinya. Kita pilih dulu mana yang masih bagus, mana yang sudah dimakan serangga, mana yang ada jamurnya, kita harus sortasi. Kemudian kita cuci sampai bersih, dikeringkan, kemudian disimpan. Nah, ini yang perlu kita cermati ya, disimpan. Penyimpanan ini pun juga setelah pengeringan juga harus kita berikan silika, semacam silika atau kapur tohor ya. Jadi dia akan menyerap kelembapan udara begitu. Jadi supaya simplisianya tidak busuk. Kemudian proses tambahannya yaitu fermentasi. Nah, ini juga contoh dari pengaruh pemanenan buah mengkudu dengan tingkat kematangan yang berbeda. Jadi buah mengkudu itu juga ketika dipanennya matangnya beda, itu juga kondisi senyawanya juga beda. Jadi senyawa aktif pada buah mengkudu itu adalah scopoletin ya. Scopoletin ini merupakan ester siklik atau lakton. Senyawa ester akan mengalami hidrolisis pada kondisi air yang berlebih dan suasananya asam. Nah, kadar air berlebih ini menyebabkan hidrolisis ya. Scopoletin menjadi 6-metoksi asam parakumarat. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi sebelum kita terjun ke dunia kerja ya, kita harus tahu dulu konsep-konsepnya supaya nanti ketika kerja kita sudah paham begitu ya. Kemudian pengaruh kontaminasi dan pemalsuan ya. Kontaminasi pasti juga bisa dari pestisida, dari logam berat, mikroorganisme. Kemudian kalau pemalsuan bisa juga salah identifikasi ya. Jadi tumbuhannya beda tapi mirip begitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas ekstrak yang lain ada bahan asal, ekstraksi, pengeringan, penyimpanan, dan juga pemalsuan. Contohnya jahe ya. Jahe itu kan mirip sekali bentuknya. Jahe itu ada tipe-tipenya, ada jahe gajah, jahe emprit, ya, jahe merah. Nah, ini juga untuk umur panen ini tergantung jenis sediaan yang akan dihasilkan. Nah, pasca panen ini yang akan dikontrol adalah waktu perajangan dan juga pengeringan. Jadi untuk merajang aja itu ada standarnya ya teman-teman, tidak asal, tidak cuman
dipotong-potong, yang penting terpotong gitu, enggak ya. Jadi itu ada tekniknya dan juga ada standarnya, harus seberapa senti pemotongannya begitu. Dan itu semua juga ada di FHI ya, Farmakopeia Herbal Indonesia gitu. Pemalsuan ekstrak ya, pemalsuan ekstrak ini juga bisa ada penyampuran bahan baku, penambahan isolat, dan juga ada penambahan zat pemalsu. Contoh pengaruh ekstraksi terhadap kualitas. Jadi ekstraksi ya, namanya ekstraksi itu kan metodenya banyak ya teman-teman. Ada yang tahu? Yuk silahkan saya berikan nilai tambahan lagi. Tuliskan metode ekstraksi yang teman-teman tahu. Ada 2 ya, ditulis terpisah. Metode panas itu apa aja, metode dingin itu apa aja ya. Yuk silahkan. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah lulus perkuliahan fitokimia ya, itu pasti akan dengan mudah menjawab metode ekstraksi itu apa aja begitu ya. Jadi kalau sekarang saya akan sampaikan, tapi teman-teman tulis dulu ya. Jadi kalau metode dingin itu ada 2 ya, ada maserasi dan juga ada perkolasi. Kalau metode panas itu contohnya ada soklet, digesti, reflux, kemudian apa lagi? Ada destilasi dan lain-lain. Nah, itu contoh dari metode ekstraksi. Nah, dari situ pun senyawanya yang didapatkan pasti juga akan berbeda ya, teman-teman. Ekstrak yang diperoleh, rendemen yang diperoleh pun juga akan berbeda. Nah, itu nanti akan kita lihat ya dengan dicek dari rendemen dan juga profil kandungan senyawa menggunakan KLT bisa, dengan uji tabung juga bisa. Kalau uji tabung itu nanti biasanya kita akan peroleh secara kualitatifnya. Oh, benar ada senyawa flavonoid, ada senyawa steroid seperti itu. Kemudian untuk ekstrak ya, ketika sudah diekstraksi kita dapat ekstrak. Nah, ekstraknya kita bisa purifikasi atau kita bisa lanjutkan kembali dengan fraksinasi ya. Jadi fraksinasi ini terdapat ekstrak yang diperoleh dengan tujuan untuk meningkatkan kadar zat aktif, kemudian mengeliminasi zat yang tidak diinginkan, kemudian juga untuk mengurangi zat balas. Zat balas ini adalah senyawa pengotor ya, misalkan klorofil, protein, resin, lilin ya, yang dapat mengganggu suatu bahan alam untuk menghasilkan aktivitas biologi. Kemudian ada ekuilisasi dari bahan baku yang bervariasi. Kemudian faktor-faktor dalam pengeringan yang dapat mempengaruhi kualitas ya. Kita kenapa harus keringkan teman-teman ya? Suatu simplisia harus kita keringkan supaya kadar airnya lebih rendah. Kalau kadar airnya rendah, pasti mikroorganisme juga sulit untuk tumbuh begitu ya. Nah, kira-kira berapa persen sih ini syarat untuk kadar air yang harus kita dapat begitu? Ada yang tahu? Syarat untuk kadar air ya sebelum kita lanjut untuk proses ekstraksi itu adalah berapa teman-teman? Ya, tulis ya, boleh tulis di kolom komentar. Syaratnya yaitu kurang dari 10% ya, kurang dari 10%. Nah, yang perlu kita kontrol waktu pengeringan yaitu durasinya, waktu lamanya, kemudian metode dan juga peralatan. Jadi metode untuk pengeringan itu macam-macam ya, tidak hanya oven ya teman-teman. Nah, contohnya ini ada spray drying ya, spray dryer yang ini ya alatnya, spray drying, kemudian liofilisasi yang mana? Yang ini ya. Ini adalah liofilisasi. Ada vacuum dryer. Vacuum dryer ini semacam oven tapi dia ada vakumnya. Jadi dia ada penyedot, disedot begitu ya. Jadi selain dipanaskan juga disedot. Kemudian ada evaporasi ya. Ini ya alat evaporator, rotary evaporator.
dan juga lain-lain, ada blade dryer, ya, macam-macamnya banyak. Kemudian pemalsuan ekstrak ya, bisa dengan pencampuran bahan baku, penambahan isolat, dan penambahan zat pemalsu. Ekstraksi ya, ekstraksi ini udah tahu ya, penarikan senyawa aktif ya menggunakan cairan penyari. Kemudian prinsipnya yaitu penetrasi cairan penyari, kemudian dilarutkan, lalu difusi. Masih ingat ya difusi ya? Jadi suatu serbuk ya, serbuk dia akan bertemu dengan cairan penyarinya, maka cairan penyari tersebut akan masuk ke dalam sel serbuk, kemudian akan dilarutkan ya. Prinsipnya masih ingat ya, pelarut dengan serbuk itu dengan senyawa itu adalah prinsipnya like dissolve like ya. Senyawa yang polar akan melarutkan pelarut yang polar akan melarutkan senyawa yang polar. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah terlarutkan maka akan terjadi difusi ya. Difusi itu adalah proses perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Maka dia pelarut ini akan membawa senyawa keluar dari selnya, baru dia akan mengalami difusi seperti itu. Langkah ekstraksi ya, pemilihan sampel, kemudian diidentifikasi, pengeringan, penyerbukan, pemberian solvent, rasio solvent, selanjutnya pengulangan replikasinya begitu ya. Kemudian prinsip dari pemeriksaan mutu ya, ada QC ya, pengawas mutu itu biasanya nanti akan menganalisa kualitatif dan kuantitatifnya. Kalau kualitatif ini seperti uji organoleptis, makroskopis, mikroskopis, histokimia, identifikasi kimia, KLT, nah itu semua adalah kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya ini ada berupa angka, penentuan bahan asing, penentuan kadar air, kadar abu, penentuan kadar zat, nah seperti itu. Nah, kalau analisa kuantitatif ini biasanya digunakan untuk kemurnian suatu produk ya, kemurnian dan mutu dari suatu produk. Selanjutnya evaluasi. Nah, apa yang perlu kita evaluasi ya dari mutunya dan juga keamanannya dan juga manfaatnya. Nah, itu perlu kita evaluasi begitu. Mutunya itu kita cek ya, kadar air, cara pembuatan, sumber yang diperoleh, bahan baku ya, produk jadi, waktu hancur, stabilitas. Kemudian kalau produknya kita evaluasi indikasi, aturan pakai, ukuran, komposisi, kadaluarsa begitu. Serta keamanan ya, keamanan ada uji batas logam barat, ALT, kapang kamir, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaatnya, apakah dia dengan kadar sekian, apa dia berkhasiat seperti itu. Kemudian uji pendahuluan. Nah, uji pendahuluan ini yang seperti saya jelaskan di awal ya, screening dulu organoleptis ya, makroskopis, mikroskopis ini harus kita cek dulu di awal gitu. Kalau sudah sesuai baru kita lanjutkan begitu. Nah, untuk mikroskopik ya, mikroskopik ini perlu kita cek ya, kita cek fragmennya dari sampel tersebut ya. Misalkan kita mikroskopis yang pertama ya, kita gunakan medianya itu adalah air ya. Kita cek dulu misalkan rambut penutup, rambut kelenjar, tepungnya begitu. Kemudian serbuknya kita larutkan dengan kloranhidrat sehingga nanti butir pati dan juga klorofilnya dia akan menjadi jernih, warna klorofilnya pun juga akan hilang begitu ketika kita gunakan kloranhidrat. Nah, baru nanti akan tampak jelas epidermis, mesofil, kemudian parenkim seperti itu. Setelah kita larutkan kloranhidrat, baru kita lakukan pewarnaan ya. Kita cek pewarnaan, nanti baru akan terlihat silemnya, floem, lignin gitu. Kemudian serbuknya
yang sudah diabukan itu kita deteksi adanya silika ya, adanya silika atau senyawa anorganiknya ya. Baru nanti kita akan lanjutkan ke tahapan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian uji histo ya, uji histokimia ini screening awal untuk tahu kandungan kimia yang ada dalam sampel ya. Misalkan kita uji sayatan melintang ya pada suatu sampel, kemudian irisan tersebut kita tambahkan fluoroglusin ya, kemudian nanti dicek apakah dia berwarna merah. Kalau ada warna merah berarti dia menunjukkan adanya lignin, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh reaksi yang digunakan pada uji histokimia. Misalkan kita cek pati kita gunakan iodium. Kalau itu pati, berarti nanti dia fragmennya akan berubah menjadi warna biru begitu. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ya melakukan uji histokimia, pasti sudah paham. Kemudian uji kandungan kimia ya, baik itu minyak atsiri, flavonoid, steroid, dan lain-lain. Ini banyak sekali ya kandungan senyawanya. Kita cek begitu, apakah benar terdapat pada sampel tersebut. Nah, selanjutnya untuk pelarut ya, saya akan sampaikan pelarut air, kelebihan dan kekurangannya. Jadi air itu pasti sangat mudah dicari begitu ya, stabil, tidak mudah menguap. Tapi kerugiannya apa? Dia tidak selektif, dia tidak bisa menarik senyawa-senyawa yang sifatnya tidak sama dengan air, misalkan minyak begitu ya. Jadi tidak selektif, mudah ditumbuhi mikroba, dan juga perlu waktu untuk biaya pengeringan karena tingginya air, karena air polar ya, jadi tidak mudah menguap sehingga pengeringannya cukup lama. Nah, air ini juga bisa untuk melarutkan glikosida, kemudian tanin, gula, pati, dan lain-lain. Lanjut pelarut etanol. Untuk etanol ya, ini mempunyai kelebihan pastinya lebih selektif begitu ya. Kemudian mikrobanya juga sulit tumbuh, tidak beracun, netral ya. Biasanya etanol ini bisa untuk melarutkan basa, minyak atsiri, kurkumin, flavonoid ya. Nah, etanol ini juga sedikit larut pada lemak malam, kemudian tanin, dan juga saponin. Zat kimia yang tercantum, zat kimia yang ada dalam cairan penyaring ya. Ini tadi sudah ya, untuk etanol, air udah ya. Kemudian kalau heksan pasti dia akan melakukan senyawa nonpolar, misalkan lemak, steroid, karotenoid. Kemudian ether ya, ether atau kloroform, ini ada alkaloid, flavonoid, kemudian ada asam fenolat. Nah, nanti untuk residunya itu pasti nanti kita akan buang karena akan mengganggu ya. Jadi sebagian besar karbohidrat itu adalah mineral atau anorganik begitu. Jadi residu ini nanti akan kita pisahkan. Nah, cara pemisahannya bagaimana? Nah, contohnya ini kita melakukan ekstraksi cair-cair dari serbuk simplisia yang kita ekstraksi dengan PE, petroleum ether atau N-heksan. Kemudian nanti akan diperoleh sari PE, residunya kita keringkan, kemudian ditambahkan kloroform, nanti dapat sari kloroform, residu dikeringkan ditambah dengan etanol air. Nah, dari sini baru kita diperoleh sari etanol air, yang terakhir residunya dibuang begitu. Nah, ini adalah contoh uji steroid dan triterpen. Jadi untuk kedua sampel ini sama, reaksi yang digunakan bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi itu sama, reaksi-reaksinya, yang membedakan adalah hasil akhirnya. Ya, kalau pada triterpen itu nanti ada semacam cincin kecoklatan ya, atau berwarna ungu itu pada lapisan ini. Sebenarnya ini kelihatan kalau real, karena ini fotonya kurang jelas ya. Jadi tapi warnanya itu adalah merah kecoklatan kalau itu triterpen.
Ya, kalau itu steroid maka akan terjadi lapisan warna hijau, ya, warna hijau. Ini uji karotenoid ya teman-teman, bisa baca ya kalau hasil dari uji karotenoid itu nanti adalah warna biru atau hijau kebiruan, ya, itu hasil uji dari karotenoid. Nah ini juga mohon maaf fotonya kurang jelas karena ini saya ambil dari buku hasil cara kerja dari screening fitokimia untuk beberapa senyawa ya, ada alkaloid, kumarin, lakton, antraquinon. Nah ini adalah reaksi-reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut. Nah ini contoh dari uji flavonoid ya. Kalau flavonoid itu juga paling gampang ya, paling gampang. Hasil akhirnya nanti adalah warna merah atau jingga. Nah ini juga sama tadi untuk uji screening fitokimianya yang senyawa lainnya begitu. Nah ini reaksinya ya teman-teman. Ini adalah reaksi yang digunakan misalkan uji tanin ya, uji tanin itu ada FeCl3. Hasilnya nanti kalau positif adalah endapan, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Nah ini yang membeda-bedakan adalah jenis taninnya, ada tanin katekol, ada tanin galat. Kemudian identifikasi KLT ya, kromatografi lapis tipis. Ya ini biasanya kita cek setelah uji screening fitokimia tadi, kita buktikan dulu di uji tabung apakah benar ada senyawanya. Kalau sudah cek, kita lanjut ke uji KLT-nya begitu. Nah ini contoh uji kualitatif dengan KLT ya. Fase pasti namanya kromatografi itu ada fase diam dan juga fase gerak ya. Contoh uji minyak atsiri ya, kita fase diam gunakan silika gel, fase geraknya toluen etil. Kemudian deteksinya reaksi semprotnya menggunakan anisal dehid, kemudian dipanaskan pada suhu 110. Kemudian ada beberapa senyawa yang dia berfluoresensi pada UV 366 ya, warnanya biru, hijau, merah, dan coklat. Nah saya pengen tahu teman-teman mengenai KLT ini ya. Jadi teman-teman ada bayangan ya, kalau KLT di 254 itu kan nanti lempengnya memberikan fluoresensi hijau ya, sedangkan senyawanya akan meredam. Nah di UV 366 atau 365 ini nanti lempengnya kembali akan meredup ya, akan meredup. Karena apa? Karena lempeng ini mengandung silika yang tipe GF254. Artinya apa GF? G itu adalah gypsum, F-nya itu adalah fluoresensi. Jadi dia itu silikanya ini akan memberikan fluoresensi pada UV 254, sedangkan 366-nya akan meredup. Nah, yang mau saya tanyakan, di UV 366 itu kan nanti senyawanya akan berfluoresensi atau memberikan warna begitu. Nah, kira-kira faktor apa sih yang bisa membuat si lempeng KLT ini si senyawa ini memberikan fluoresensi? Nah, ada dua faktor begitu ya. Ada dua parameter. Silahkan teman-teman tulis ya di kolom komentar yang bisa jawab nilainya plus ya. Jadi nilainya banyak sekali untuk yang soal ini. Jadi mungkin tidak sembarang mahasiswa tahu ya. Yang nilainya yang jawabannya bagus, betul, nanti akan nilainya maksimal begitu. Ya, nanti akan saya jelaskan di Google Classroom ya yang jawabannya betul. Lanjut, ini contoh uji alkaloid dan antraquinon ya. Kalau alkaloid nanti ketika dicek di UV 254 dia akan mengalami peredaman ya senyawanya. Kemudian disemprot ya dengan Dagendorf, maka akan terjadi warna jingga sampai merah tua. Kemudian antraquinon dia menggunakan KOH etanolik, nanti warnanya adalah merah ketika disiram tanpa.
Kemudian ada flavonoid dan juga saponin ya. Ini juga warnanya beda ya. Kalau flavonoid ini ya, kita bisa gunakan dua reaksi. Ada di uap amonia, bisa dengan disemprot sitroborat ya. Teman-teman perlu tahu ya, jangan sampai kebalik. Kemarin ada mahasiswa yang salah begitu. Uji KLT flavonoid, semprot amonia. Nah, itu salah ya. Jadi hasil lempengnya nanti akan rusak ya. Uap amonianya ini hanya diuap, jadi lempengnya hanya diletakkan di atasnya, hanya dijalankan atau digerak-gerakkan di atas uap amonia begitu. Kalau pakai sitroborat baru itu nanti disemprot. Kemudian kalau saponin kita gunakan anisaldehid, nanti bercak berwarna biru. Kemudian ada kumarin dan tanin ya, itu juga kumarin KOH, kalau tanin FeCl3 ya. Kumarin nanti warnanya biru muda, kalau FeCl3 nanti berwarna hijau atau biru kehitaman. Ada glikosida flavonoid dan juga glikosida jantung. Namanya glikosida, masih ingat ya teman-teman, glikosida berarti dia mengandung gula. Kalau mengandung gula berarti nanti dia akan larut di mana teman-teman? Larut di senyawa, larut di pelarut yang lebih polar ya, larut di pelarut yang lebih polar. Kemudian ini adalah contoh dari hasil lempeng KLT yang sudah dilakukan penyemprotan ya. Sudah dilakukan penyemprotan. Ini adalah sampel dari ekstrak pipercubeba ya. Pipercubeba. Senyawa aktifnya atau kontrolnya digunakan yaitu cubebin ya. Cubebin. Ini C, ini adalah kontrol yang ada di sini. Kemudian EXT ini adalah ekstrak. Kemudian ini adalah sampel jamu yang beredar di pasaran. Jamu ini digunakan untuk pengobatan sesak nafas ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan profil kromatogram di atas, jamu merek apa saja yang mengandung cubebin ya. Cubebin ini adalah kontrolnya yang ada C ini ya, yang ada di sini. Sekarang teman-teman tulis di kolom komentar siapa cepat dia dapat ya. Jamu mana yang dia mengandung cubebin? Lebih jelas begitu ya. Jadi kalau profil KLT itu sangat jelas berarti dia senyawanya lebih banyak begitu. Jadi dia akan terlihat sekali. Berarti itu adalah kadarnya itu lebih tinggi begitu. Nah, silakan teman-teman tulis ya. Mana sampel yang mengandung cubebin? Sudah? Kita analisa pelan-pelan ya, teman-teman. Ada di sini ya. Ini kontrol ya. Ada kontrol cubebin. DHC itu adalah dihidrocubebin. Di sini juga ada kontrol. Jadi dua yang sebelah kanan itu adalah kontrol semua. Kita cek mana jamu yang mengandung cubebin. Sudah ya. Jadi kita cek bahwa di sini jamu X ini sangat jelas sekali. Jamu X ini ada cubebinnya ya di sini ya. Ada cubebin yang sangat jelas. Ini ekstraknya, ekstrak dari pipercubeba. Ini sudah pasti ada cubebin ya di sini. Kemudian jamu yang lain, coba jamu yang lain kira-kira ada nggak? Ini ya teman-teman, di jamu F ini juga ada cubebin. Ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Cuman yang membedakan adalah kadar dari si cubebin. Di sini adalah profilnya tidak begitu jelas, jadi hanya ada sedikit gitu ya. Nah, bisa lihat teman-teman bisa menganalisa dari profil KLT. Begitu ya. Saya kira teman-teman sudah paham untuk KLT ini, jadi jawabannya sudah
sudah betul, ada yang menjawab betul, ada yang masih salah ya, kurang lengkap begitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi dalam diskusi perkuliahan hari ini. Saya sangat antusias sekali dengan jawaban teman-teman yang sangat beragam begitu ya. Berarti teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan begitu. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya, jaga kesehatan, minum vitamin. Saya doakan semoga teman-teman segera lulus ya, segera lulus dan bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya ya, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.